Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nanda Oktalia Saputri NPM 21111000264 bersama 4 teman saya yaitu Anissa Nur Umami NPM 211100163, Evi Zahrotunisa NPM 21111000204, Erika Dianti Putri NPM 21111000202, Elva Margareta NPM 21111000200, dan Yulia Fitriani NPM 211100326. Tugas dari mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup, dosen pengampu Bapak Sodikin MPD. Di dalam video ini kami akan menjelaskan materi mengenai 1. Lingkungan hidup, 2. Proses kejadian alam, 3. Mencegah dan mengatasi pencemaran, 4. Sumber daya manusia kunci keberhasilan, dan 5. Pelestarian yang telah dilakukan oleh manusia. Baik, selanjutnya di sini saya Anissa Nur Umami sebagai presentator pertama yang akan membacakan materi pertama yaitu lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wassahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumi ya'qilun. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Alam semesta. Alam semesta adalah suatu pemandangan atau ruangan yang sangat luas yang tak diketahui atau tak dapat dibayangkan luasnya. Alam semesta terlihat membentuk dan dalam keadaan memuai serta terdiri dari atas galaksi-galaksi atau sistem bintang yang jumlahnya banyak. Bumi adalah salah satu bagian dari alam semesta ini, maka tak heran terciptanya bumi ini berhubungan erat dengan terbentuknya alam semesta. Proses penciptaan alam semesta di dalam Al-Quran terdapat salah satu ayat yang menjelaskan proses seperti di surah As-Sajdah ayat 32, yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersamanya di atas arsy. Kamu semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat pun selain dirinya. Lalu apa? Yang pertama, hadis Nabi tentang perintah menghidupkan lahan yang mati. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha, dia berkata, ada beberapa orang dari kami mempunyai simpanan tanah. Lalu mereka berkata,
Kami akan sewakan tanah itu untuk mengelolanya dengan sepertiga hasilnya, 1/4 dan 1/2. Hadis ini mengajarkan bagi pemilik tanah untuk menanami lahannya atau menyuruh saudaranya atau orang lain untuk menanaminya. Jangan sampai membiarkan lingkungan atau lahan yang dia miliki tidak membawa manfaat baginya dan bagi kehidupan secara umum. Yang kedua, hadis tentang perintah untuk menanam pohon atau reboisasi. Hadis dari Anas radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang muslim tidaklah menanam sebatang pohon atau menabur benih ke tanah, lalu datang burung atau manusia atau binatang memakan sebagian daripadanya, melainkan apa yang dimakan itu merupakan sedekahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perintah menanam pohon atau reboisasi ini mengajarkan kepada umatnya untuk menanam tumbuhan baik berupa pohon, biji-bijian atau tanaman pangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang menebang pohon tanpa mengikuti prosedur yang benar, karena akan mengancam kesinambungan makhluk hidup di bumi. Dengan melakukan penghijauan atau reboisasi akan mempercantik wajah dunia dan sekaligus membawa manfaat bagi manusia dan alam, seperti pohon bisa menjadi tempat berteduh, akarnya bisa mencegah terjadi erosi dan banjir, daunnya bisa menyejukkan pandangan bagi yang melihatnya, membantu sanitasi lingkungan dalam mengurangi populasi udara, dan lainnya. Dan yang ketiga, hadis tentang larangan membuang hajat sembarangan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha menyebutkan, janganlah seseorang dari kalian kencing di dalam air yang diam, yang tidak mengalir, kemudian mandi darinya. Dengan membuang hajat sembarangan berarti mengganggu orang lain, menyebabkan tempat itu menjadi najis, menimbulkan bau yang tidak sedap sekaligus kotor, kumuh, jorok, dan sekaligus menjadi tempat sarang nyamuk sehingga mudah terserang penyakit. Materi 4. Sumber daya manusia kunci keberhasilan. Dalam alam semesta ini, manusia sebagai faktor penentu kehidupan, sebagai khalifah Allah yang ditugaskan sebagai manajer sistem tunggal yang meliputi bumi, dan yang tunduk serta taat kepada pengatur dan pencipta sistem atau alam, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka dari darat dan laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dalam sumber daya alam, manusia haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Memberi tempat wajar kepada makhluk lainnya dan juga terhadap sesama manusia di bumi. 2. Tidak berlebih-lebihan atau bersifat kerakusan. 3. Memelihara keseimbangan takaran yang telah ditentukan Allah. 4. Menggunakan akal yang menghasilkan ilmu untuk manfaat dan rasa yang mencerminkan keindahan atau seni yang bertujuan manusia kepada tauhid sebagai prinsipasi Islam. Yang kelima, bersyukur. Jika ada kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam oleh manusia, maka sudah jelas akibatnya, yaitu kerusakan kehidupan dan lingkungan hidup. Sumber daya manusia mempunyai dua aspek, yaitu aspek mutu dan aspek jumlah. Mutu manusia atau penduduk ditentukan oleh pengaruh lingkungan yang membina dan mengembangkannya. Sikap hidup, tingkah laku, keterampilan, kepandaian dibentuk oleh keadaan sekelilingnya dan usaha-usaha yang dikenakannya. Pendidikan, latihan, dan penataran baik di sekolah maupun di luar sekolah sangat berperan dalam usaha mempertinggi kualitas manusia. Upaya pelestarian yang telah dilakukan manusia. Hampir semua agama memberikan perhatian yang tinggi terhadap lingkungan. Sebagai tempat hunian makhluknya, Islam bahkan melarang manusia menimbulkan kerusakan terhadap alam dan lingkungan kehidupannya. Adapun usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara-cara seperti berikut ini. Pertama, melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang. Kedua, memberikan perlakuan khusus kepada limbah, seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang, agar tidak mencemari lingkungan. Ketiga, melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam, agar kelestarian hutan, sumber air kawasan pesisir atau pantai, dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga. Keempat,
menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Kelima, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang hak pengusahaan hutan agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Cukup sekian video pembelajaran dari kelompok 5. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.